Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 1186. Apakah kamu memiliki teknik rahasia yang dapat membantuku mengalahkan musuh? Pria tua berbaju abu-abu itu tidak bisa menahan keterkejutannya. Itu benar, senior. Percayalah padaku, kata Ye Yunfei. Anak muda, kamu misterius. Baiklah, aku percaya padamu, ikutlah denganku. Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu menatap Ye Yunfei sejenak, dan akhirnya mengangguk setuju. Senior, bisakah kamu mengirim mereka dulu? Ye Yunfei menunjuk ke Su Qingluo dan yang lainnya dan berkata, tidak, saya ingin mengikuti Anda. Jika Anda ingin bertarung, semua orang akan bersama. Petik 2. Su Qingluo menggelengkan kepalanya. Tuan, aku juga ingin mengikutimu. Hu Miao juga berteriak, Ye Yunfei, bagaimana kami bisa membiarkanmu tinggal di langit berbintang sendirian? Xiao Hui juga berkata, baiklah kalau begitu, tetap di sini dan tunggu aku. Anda tidak dapat membantu bahkan jika Anda pergi. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, haha, tanpa diduga, gadis-gadis ini sangat penyayang, sangat baik. Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu tertawa. Kemudian, dengan mengibaskan lengan bajunya, dia membawa Ye Yunfei bersamanya, melangkah maju, dan menghilang ke langit berbintang yang jauh dalam sekejap mata. Hei, tunggu kami, Hu Miao berteriak dengan tergesa-gesa. Lupakan saja, kita tunggu saja di sini untuk saat ini. Kita benar-benar tidak bisa membantu dengan level pertarungan seperti itu, kata Su Qingluo. Sesaat kemudian, lelaki tua berbaju abu-abu membawa Ye Yunfei ke langit berbintang sebelumnya. Bergemuruh, sepotong langit berbintang ini masih terlibat dalam pertempuran sengit, dan energi pertempuran meletus membuat seluruh langit berbintang bergetar hebat. Tubuh utama lelaki tua berpakaian abu-abu itu dan sejumlah besar klon jiwa lapis baja bertarung melawan lebih dari 20 lelaki tua yang melintasi perbatasan. Saat pertempuran berlangsung, 20 atau lebih lelaki tua itu secara bertahap menang. Masing-masing lelaki tua ini sangat kuat, memaksa lelaki tua berpakaian abu-abu dan klon jiwa itu untuk mundur berulang kali. Lagi pula, hanya lelaki tua berpakaian abu-abu yang memiliki kekuatan tempur nyata. Dan klon jiwa itu hanya bertarung dengan semangat juang, dan kekuatan mereka tidak sebaik lebih dari 20 orang tua itu. Orang tua, apakah kamu pikir kamu bisa melawan kami dengan sisa-sisa perang ini? Saat itu, Anda adalah yang tertindas di dunia kami, tetapi sekarang Anda masih belum cukup. Pergi ke neraka. Petik 2. Seorang lelaki tua berbaju merah tertawa terbahak-bahak, dia memegang pisau panjang di tangannya. Ketika dia menebas, gelombang pedang menggulung di langit berbintang dan menyapu ke arah lelaki tua berbaju abu-abu itu. Jika bukan karena kamu pencuri yang rakus dan ingin melahap asal mula Chang Huang, bagaimana mungkin seluruh alam Chang Huang tercabik-cabik? Kamu adalah orang berdosa. Cepat atau lambat akan ada pembalasan. Petik 2. Pria tua berpakaian abu-abu itu menggoyangkan tombak di tangannya dan memblokirnya di depannya. Untuk sesaat, ribuan bayangan tombak muncul di langit berbintang. Kapan? Pisau panjang dan tombak bertabrakan satu sama lain, membuat suara keras. Semuanya, jangan menahan diri, bunuh orang tua ini dan sisa-sisa perang itu. Pria tua berjubah merah itu meraung. Tiba-tiba, lebih dari 20 lelaki tua yang melintasi perbatasan menunjukkan keahlian unik mereka satu persatu, membuat langit berbintang menjadi pucat. Saudaraku, bunuh. Pria tua berbaju abu-abu itu memimpin dan menyerbu ke depan dengan sejumlah besar sisa perang, melawan dengan berani. Setelah melihat sekilas, Ye Yunfei tahu bahwa faksi lelaki tua berpakaian abu-abu itu jelas bukan lawan, dan sekarang dia hanya mengandalkan semangat juang untuk bertahan. Setelah sekian lama, mereka pasti akan kalah. Anak muda, teknik rahasia apa yang kamu miliki? Pria tua berbaju abu-abu itu menatap Ye Yunfei. Saya memiliki teknik rahasia yang dapat memadukan roh-roh pertempuran ini, memusatkan kekuatan mereka, dan memberkati saya, sehingga saya dapat menggunakan kekuatan tempur yang kuat dan harus dapat mengalahkan orang-orang ini, kata Ye Yunfei. Apa, Anda memadukan roh-roh pertempuran ini? Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu sedikit terkejut. Ini adalah perpaduan sementara, bukan melahap.
Mereka akan mempertahankan kesadaran mereka selama seluruh proses, selama mereka bekerja sama denganku. Kata Ye Yunfei, anak muda, bahkan jika saudara-saudaraku ini setuju untuk mengizinkanmu bergabung sementara, tidak mungkin bagimu untuk mengendalikan kekuatan yang begitu kuat dalam hal kemauanmu, tingkat kekuatan roh, kesadaran tempur, dan pengalaman tempur. Belum lagi yang lainnya, hanya pertarungan kuat yang ditinggalkan oleh saudara-saudaraku sudah cukup untuk menghancurkanmu berkeping-keping, menghancurkan jiwa dan raga. Selain itu, pertempuran tingkat ini akan dengan mudah menghancurkan planet dan langit berbintang. Untuk dapat menghadapinya, seseorang harus berlatih semua jenis keterampilan dan teknik rahasia yang sangat canggih. Kalau tidak, bahkan jika saudara laki-laki saya meminjamkan Anda semua kekuatan mereka, dapatkah Anda menggunakan keterampilan tingkat rendah dan teknik rahasia yang telah Anda latih untuk mengerahkan kekuatan yang sesuai? Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu menggelengkan kepalanya, menunjukkan ekspresi kecewa. Dia tidak menyangka bahwa teknik rahasia yang disebutkan Ye Yunfei sebenarnya adalah metode ini. Di matanya, bagaimana mungkin seorang anak laki-laki yang lebih muda, betapapun jahatnya dia, dapat menanggung begitu banyak sisa perang. Oke, anak muda, ayo pergi. Bawa ketiga gadis itu bersamamu, cepat dan tinggalkan langit berbintang ini. Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu berkata, Senior, tolong percaya padaku. Aku percaya diri. Ye Yunfei menatap pria tua berbaju abu-abu itu dan berkata dengan tegas, anak muda, jika kamu melakukan ini, sama saja dengan bunuh diri. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan hancur berkeping-keping. Pria tua berbaju abu-abu itu mengerutkan kening dan berkata, percayalah, aku sangat percaya diri. Jika pertempuran ini berlanjut seperti ini, para senior, pihakmu pasti akan kalah. Pada saat itu, apakah itu senior atau saudara laki-laki Anda, akhirnya akan sangat buruk. Petik 2. Kata Ye Yunfei, anak muda, mengapa kamu mengambil risiko? Pria tua berbaju abu-abu itu menghela nafas. Mereka menyakiti orang yang saya sayangi. Tentu saja saya ingin membalas dendam. Sekarang saya memiliki kesempatan untuk membalas dendam, bagaimana saya bisa melewatkannya? Kata Ye Yunfei, bagus, anak muda, kali ini aku percaya padamu. Petik 2. Melihat tekad di mata Ye Yunfei, lelaki tua berbaju abu-abu itu akhirnya mengangguk. Memanggil, pria tua berbaju abu-abu itu melangkah maju, seperti bintang jatuh yang mengejar bulan, dia bergegas ke sisi tubuh utama. Kemudian, klon jiwa lelaki tua berpakaian abu-abu itu bergabung langsung dengan tubuh utama. Saudaraku, kembalilah. Pria tua berpakaian abu-abu itu meraung keras. Satu demi satu, sisa-sisa perang terus mundur. Bergemuruh. Pada saat ini, Ye Yunfei mulai mengoperasikan seni tubuh tempa darah penggabungan iblis surgawi dan tubuh kaisar hijau kayu pertama pada saat yang sama, menyesuaikan tubuhnya ke kondisi terbaik. Pada saat yang sama, di lautan jiwa, pohon pembudidaya jiwa muncul, berderak, melepaskan paksaan dari kekuatan jiwa yang mengepul. Jejak sisa jiwa kaisar surga juga sudah siap. Teknik daya tarik jiwa. Ye Yunfei berteriak dengan suara rendah, dan memasang postur yang aneh, dengan tangan disegel, dan dadanya terangkat tinggi, satu demi satu rune misterius meledak terus-menerus, berlama-lama di sekujur tubuhnya. Anak muda, tidak apa-apa. Pria tua berbaju abu-abu itu memanggil Ye Yunfei. Saya siap, biarkan mereka datang. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Serangkaian sisa perang bergegas menuju Ye Yunfei dan langsung menyatu dengan tubuh Ye Yunfei. Orang tua berpakaian abu-abu telah berkomunikasi dengan sisa jiwa ini, jadi sisa jiwa ini memasuki tubuh Ye Yunfei dan sepenuhnya dipandu oleh kehendak Ye Yunfei tanpa ada niat untuk melawan. Bergemuruh, semakin banyak sisa perang bergabung ke dalam tubuh Ye Yunfei, aura Ye Yunfei terus meningkat. Formula penarik jiwa termasuk dalam teknik melahap, yang dapat melahap semua sisa jiwa, mengubahnya menjadi energi, dan memperkuat tubuh seseorang. Tentu saja, sekarang Ye Yunfei tidak melahap sisa-sisa perang ini, tetapi menggabungkannya untuk sementara. Aliran sisa perang mengalir ke tubuh Ye Yunfei. Setidaknya ada beberapa ratus sisa perang. Apa yang terjadi? Bocah itu sepertinya menggabungkan sisa-sisa ini. Petik 2. 20 atau lebih lelaki tua di seberang sedikit terkejut. Setelah beberapa saat, akhirnya semua sisa perang menyatu ke dalam tubuh Ye Yunfei.
Ini bukan firasat buruk. Ye Yunfei mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya. Bergemuruh. Tiba-tiba, tubuh Ye Yunfei terus terangkat, dan dalam sekejap mata, dia menjadi raksasa setinggi 150 kaki, berdiri di langit berbintang. Kekuatan supranatural fisik. Setelah menggabungkan ratusan sisa perang, dan kemudian menampilkan kekuatan supernatural fisik, ini sama saja dengan tubuh tempur terkuat Ye Yunfei. Orang tua, semua berguling dan mati. Kemudian, Ye Yunfei melihat lebih dari 20 orang tua di kejauhan dengan mata menyala dengan niat bertarung, dan berkata dengan suara kasar. Bab 1187. Bagaimana bisa, dengan begitu banyak sisa jiwa yang menyatu ke dalam tubuhnya, anak ini mampu menanggungnya tanpa meledak sampai mati. Petik 2. Kamu telah mengembangkan kekuatan gaib seperti itu di usia yang begitu muda. Bakat seperti itu sangat langka bahkan di dunia kita. Tampaknya bagian lain dari alam Changhuang tidak selemah yang kita bayangkan, jika tidak mungkin untuk mengembangkan kejeniusan muda seperti itu. Petik 2. 20 orang tua itu terkejut. Pemuda ini terlalu misterius, aku tidak bisa melihatnya di mana-mana. Pria tua berbaju abu-abu itu memandang Ye Yunfei yang menjulang tinggi di langit berbintang, dan sangat terkejut. Nak, jangan main-main, aku akan membunuhmu. Seorang lelaki tua berjalan menuju Ye Yunfei. Ledakan. Setiap kali dia mengambil langkah, momentumnya naik sedikit, melepaskan energi yang mengepul, dan ditekan ke arah Ye Yunfei. Bergemuruh. Dia mengayunkan tinjunya, dan seluruh langit berbintang tampak berguling bersamanya. Dengan kekuatan tinjunya, itu melonjak dan langit bergetar. Harus dikatakan bahwa masing-masing dari lebih dari 20 lelaki tua yang datang ke seluruh dunia sangat kuat. Di dunia mereka, semuanya adalah pejabat tinggi dari berbagai kekuatan besar, dan mereka termasuk tokoh-tokoh besar yang disebut nenek moyang. Bandingkan tinju denganku, kan? Mata Ye Yunfei bersinar dengan kecemerlangan, dan dia melangkah maju dengan pukulan. Ledakan. Tanda tinju besar muncul, diikuti oleh 99 dan 81 hantu naga surgawi, menghancurkan ke depan. Tinju ilahi naga langit. Ini adalah teknik tinju yang sangat canggih, dan kekuatannya harus mencapai tingkat tertentu sebelum memenuhi syarat untuk menggunakannya. Jika bukan karena perpaduan ratusan sisa perang, Ye Yunfei tidak akan bisa melemparkannya. Ho ho, 99 dan 81 naga langit melonjak di langit berbintang, masing-masing bersisik, dan cakar naga seperti baja, mengaum dan mengaum. Ledakan, serangan kedua belah pihak bertabrakan, dan seluruh langit berbintang bergetar hebat, seolah-olah sedang menyaring sekam. Engah, lengan kanan lelaki tua itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi lumpur berdarah. Haha, Pak Tua, bukankah kamu bilang ingin membunuhku? Mati. Petik 2. Ye Yunfei tertawa terbahak-bahak, dan tiba-tiba berlari ke depan, tinjunya meledak seperti kilat. Ledakan, Ye Yunfei meninju 9 kali berturut-turut, satu pukulan lebih cepat dari satu pukulan, dan satu pukulan lebih kuat dari satu pukulan. Pinjam tinju 9 pemakaman, bergemuruh. Di langit berbintang ini, semua jenis energi, hukum, dan tren umum berkumpul menuju tinju Ye Yunfei. Cahaya bintang tak berujung memberkati tinju Ye Yunfei, bersinar terang. Tidak baik. Cepat dan selamatkan aku. Petik 2. Orang tua itu berhadapan langsung dengan Ye Yunfei, merasakan kekuatan tempur yang menakutkan dari tinju Ye Yunfei. Dia sangat ketakutan sehingga dia berteriak. Wajah orang tua di belakang berubah drastis, dan mereka semua bergerak maju dan bergegas maju. Tapi sudah terlambat. Ye Yunfei pernah menjadi pemain top di dunia 3.000 orang, betapa kuatnya pengalaman tempur dan kesadaran tempurnya. Itu sama sekali tidak sebanding dengan orang tua di depan mereka ini. Bang bang bang, Ye Yunfei mengayunkan tinjunya seperti kilat, dan menyerang ke depan, memukul lengan kiri, dada, kepala orang tua itu satu persatu, menyebabkan patah tulang beterbangan dan darah berceceran di mana-mana. Ah, orang tua itu mengeluarkan teriakan yang mengerikan, dan akhirnya tubuh jiwanya terbang keluar dan melarikan diri menuju langit. Berbintang yang jauh, di mana harus melarikan diri. Teknik atraksi jiwa. Petik 2. Ye Yunfei mengejarnya dalam beberapa langkah, membentuk segel sihir yang aneh, dan menekannya ke tubuh jiwa lelaki tua itu. Engah, tubuh jiwa lelaki tua ini langsung hancur berkeping-keping, menghancurkan tubuh dan jiwa. Itu luar biasa. Pria tua berbaju abu-abu itu tampak tertegun. Bagaimana bisa?
20 atau lebih lelaki tua lainnya bergegas dengan kecepatan penuh. Melihat pemandangan ini, mereka semua memucat karena terkejut dan melambat tanpa sadar. "Nak, kamu benar-benar membunuh Penatua Ouyang." Seorang lelaki tua berjubah merah meraung. "Sekarang, giliranmu." Ye Yunfei merendahkan, menatap orang tua itu. "Anak ini sangat aneh, ayo bekerja sama dan bunuh dia." Seorang lelaki tua setinggi dan kurus seperti tiang bambu berteriak dengan suara yang dalam. Satu persatu, orang tua itu merentangkan tubuh mereka dan bergegas menuju Ye Yunfei. "Anak muda, bagus sekali, aku akan membunuh musuh bersamamu." Melihat ini, lelaki tua berbaju abu-abu itu mengangkat tombaknya dan melangkah maju, matanya seperti kilat, rambutnya yang panjang berkibar, dan dia penuh dengan niat membunuh. "Aku memiliki kekuatan seperti itu sekarang, jika aku bahkan tidak bisa mengalahkan orang-orang ini, jangan main-main." Ye Yunfei berbisik pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, ledakan, sepotong senjata ajaib keluar dari tubuh Ye Yunfei, meledak dengan cahaya ilahi yang bergulir. Sebanyak 32 senjata ajaib dari jalur pertama. Pada saat ini, ke-32 senjata ajaib dari jalur pertama diaktifkan, menampilkan kekuatan tempur yang paling kuat. Taktik kontrol Bing, bergemuruh. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, 32 senjata ajaib dari jalur pertama meledak ke depan, langit berbintang di depan segera bergetar hebat, dan banyak retakan ruang gelap meledak di beberapa tempat. Senjata ajaib dari jalur pertama adalah senjata ajaib teratas di alam Changhuang. Kekuatan siapapun sangat menakutkan. Sekarang, 32 senjata ajaib dari jalur pertama diaktifkan pada saat yang sama, pemandangan seperti itu terlalu menakutkan. Orang-orang tua itu tidak berani menghadapinya. Satu persatu terpaksa mundur lagi dan lagi. Bagaimana bisa? Mengapa anak ini dapat mengaktifkan lebih dari 30 senjata ajaib dari jalur pertama pada saat yang sama? Ini tidak mungkin. Petik 2. Seorang lelaki tua berseru dengan bingung. Para prajurit di alam Changhuang bahkan tidak tahu bahwa akan ada seni mengendalikan tentara yang begitu indah di dunia. Memanggil. Sementara orang-orang tua itu dipaksa mundur oleh lebih dari 30 senjata sihir dasar, Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa dan muncul langsung di depan salah satu orang tua itu. "Nak, mati!" Pria tua itu berteriak dan memukul dengan telapak tangan. Ledakan, kabut hitam mengepul meletus, langsung menutupi ruang tempat Ye Yunfei berada. Kemudian, ledakan, di sekitar tubuh Ye Yunfei, 8 ruang tiba-tiba meledak, dan 8 telapak tangan hitam raksasa terentang, mengenai Ye Yunfei. "Hilangkan telapak tangan, hati-hati, anak muda." Petik 2. Tidak jauh dari sana, pria tua berpakaian abu-abu itu sedang bertarung sengit dengan 3 pria tua. Melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia menyadari bahwa ini adalah teknik telapak tangan bergengsi di alam Changhuang kuno, yang berasal dari sekte besar bernama Void Sect. Kondensasi. Pada saat ini, Ye Yunfei membentuk segel misterius dengan kedua tangan, dan berteriak pelan. Bersenandung, sebuah pisau putih muncul di depannya, panjangnya sekitar setengah meter, memancarkan nafas waktu yang kuat. Pisau waktu. Ye Yunfei mengulurkan telapak tangannya, dan pisau putih itu mendarat di telapak tangannya, terus membesar, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi pisau putih besar dengan panjang 100 meter. Memotong. Ye Yunfei memegang pisau putih raksasa di tangannya, dan menebas ke depan dengan ringan. Engah-engah, 8 telapak tangan raksasa hitam di sekitar tubuh Ye Yunfei terus hancur. Tidak baik, orang tua di seberang Ye Yunfei merasakan krisis yang kuat di hatinya, berbalik dan pergi. Terlambat, pisau raksasa putih itu perlahan menebas ke arahnya, kemanapun ia pergi, waktu berhenti, dan semuanya berhenti di sana, seperti gambar diam. Lelaki tua itu hanya merasakan tubuhnya tenggelam, dan berdiri diam di sana, tidak bisa bergerak setengah langkah lagi. Dia menemukan bahwa waktu langit berbintang ini telah berhenti. Saat berikutnya, engah, pisau raksasa putih memotong kepala lelaki tua itu, memotong kepala dan tubuh jiwanya menjadi 2, lalu perlahan-lahan memotong di tengah tubuhnya, dan akhirnya membelah tubuhnya menjadi 2. Teknik pedangmu mengandung hukum waktu. Sebelum lelaki tua itu meninggal, dia menoleh dan menatap Ye Yunfei dengan mata ketakutan, dan bertanya. "Ya." Ye Yunfei mengangguk. Bagaimana bisa? Orang tua itu tidak percaya, dan kemudian kedua bagian mayat itu terlempar ke dua sisi dan langsung jatuh. Bahkan sampai mati,
Dia tidak dapat menerima bahwa seseorang di alam Changhuang dapat melakukan teknik rahasia yang begitu cemerlang yang mengandung hukum waktu. Bab 1188. Saya katakan sebelumnya bahwa sebagai seorang pemuda, tidak mungkin baginya untuk mengendalikan kekuatan yang begitu kuat dalam hal tekad, tingkat kekuatan roh, kesadaran tempur, dan pengalaman tempur. Tanpa diduga, wajahnya ditampar begitu cepat. Pengalaman tempurnya sangat tua, dan keterampilan tempurnya tidak ada bandingannya, bahkan saya tidak bisa membandingkannya. Tingkat kekuatan fisik dan jiwanya sebenarnya mampu menahan sisa-sisa saudara laki-laki saya. Selain itu, setiap jenis kungfu dan seni bela diri yang dia gunakan jauh melampaui penglihatan dan pengetahuan saya. Pemuda ini terlalu misterius, dari mana asalnya? Petik 2. Melihat Ye Yunfei membunuh 2 tuan berturut-turut, lelaki tua berpakaian abu-abu itu terkejut, seperti lautan badai. Pada saat ini, Ye Yunfei tingginya lebih dari 150 kaki, berdiri di langit berbintang, dengan aura yang megah, dan lusinan senjata sihir pemula melilit tubuhnya, bersinar terang dan memberi orang rasa penindasan yang luar biasa. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa sehelai rambut di bagian atas kepala Ye Yunfei telah memutih. Memanggil, setelah Ye Yunfei memenggal kepala lelaki tua itu, dia berteleportasi ke lelaki tua lain. Teknik teleportasi luar angkasa yang digunakan Ye Yunfei dalam keadaan ini benar-benar tidak dapat diprediksi, memancarkan semacam hukum luar angkasa misterius, yang tidak dapat ditangkap oleh kekuatan jiwa sama sekali. Anda, orang tua lainnya melihat Ye Yunfei tiba-tiba muncul di depannya, dan dia mundur ketakutan. Ye Yunfei membunuh 2 orang berturut-turut, dengan kekuatan besar, orang tua ini tidak lagi berani mengintip sedikit pun. Ledakan, orang tua itu melambaikan tongkat dan menariknya ke depan, tekanan energi yang mengepul mengguncang seluruh langit berbintang. Semuanya, datang dan bantu aku. Sambil melambaikan tongkat, lelaki tua itu mundur dengan cepat dan berteriak. Ye Yunfei mengulurkan jarinya, dan lebih dari selusin senjata ajaib dari jalur pertama meledak pada saat yang sama, bertabrakan dengan keras dengan tongkatnya. Ledakan, puing-puing terciprat ke seluruh langit, dan tongkat sihir yang terbuat dari beberapa jenis bahan surgawi dan harta duniawi baru saja diledakkan dan meledak. Memanggil, orang tua itu sangat terkejut sehingga dia tidak berani melawan, dan mundur dengan kasar. Pada saat ini, lebih dari selusin pria tua tiba pada waktu yang sama dan menembak Ye Yunfei. Ledakan, di belakang kepala Ye Yunfei, sebuah ruang tiba-tiba meledak, dan telapak tangan hitam raksasa muncul, menyerang dengan keras, dan meledak ke arah belakang kepala Ye Yunfei. Tertawa, pedang panjang hijau menebas dari arah lain, itu adalah senjata sihir pemula, dan menebas dan membunuh Ye Yunfei dengan aura yang menakutkan. Bergemuruh, sebuah palu raksasa ungu emas muncul di sebelah kanan, dan terus membesar, seperti gunung emas raksasa, mengenai sisi kanan Ye Yunfei. Tiba-tiba, lebih dari selusin pria tua bergerak satu demi satu, menyerang Ye Yunfei. Anak muda, hati-hati. Pria tua berpakaian abu-abu itu mengacungkan tombak panjangnya dan terus memperbesar, menyapu seperti pegunungan, menghalangi gerakan kelima pria tua itu pada saat bersamaan. Namun, ada terlalu banyak orang di sisi lain. Dia tidak bisa menghentikan serangan semua orang. Saat ini, bersenandung, pisau waktu putih muncul kembali di telapak tangan Ye Yunfei, dan dipegang oleh Ye Yunfei dan dipotong ke depan. Waktu langit berbintang ini mandek seketika, semuanya berhenti, dan membeku menjadi sebuah gambar. Semua jenis senjata dan senjata sihir menyerang Ye Yunfei, pedang panjang, palu raksasa, parang, semua berhenti dan berdiri di sana. Tidak, pria tua di seberang yang tongkatnya baru saja dihancurkan berteriak ketakutan, karena pisau putih panjang itu perlahan menebas ke arahnya. Dia ingin bersembunyi, tetapi menemukan bahwa tubuhnya terpaku di sana oleh energi waktu yang menakutkan. Engah, lelaki tua itu menyaksikan tanpa daya ketika pisau putih panjang itu menebas ke atas kepalanya, dan kemudian memotong dari tutup kepalanya, membelah tubuhnya menjadi 2 bagian, termasuk tubuh jiwa. Orang tua lain telah jatuh. Itu adalah, sambil merasa kaget, lelaki tua berbaju abu-abu itu tiba-tiba menatap rambut Ye Yunfei. Dia memperhatikan bahwa pada saat ini, sehelai rambut di atas kepala Ye Yunfei telah memutih. Bahkan, penampilan Ye Yunfei menjadi sedikit lebih murbe. Aku mengerti, meskipun teknik pedang anak ini dengan hukum waktu sangat kuat, dia sendiri harus membayar mahal. Umurnya menghilang,
seorang lelaki tua tiba-tiba memanggil. Orang tua itu juga memperhatikan rambut putih di atas kepala Ye Yunfei. Itu benar, tapi aku masih muda, dan umur yang kumiliki setidaknya bisa membunuh lebih dari setengahmu, kata Ye Yunfei sambil mencibir. Energi waktu Ye Yunfei masih terlalu lemah untuk saat ini, terlalu enggan untuk menggunakannya secara paksa dalam pertempuran intensitas tinggi, dan bahkan perlu mengkonsumsi sejumlah energi hidupnya sendiri untuk mengisi kembali energi pertempuran saat itu. Pisau. Untuk makhluk apapun di dunia, umur panjang yang dimilikinya adalah sejenis energi waktu. Ekspresi orang tua yang melintasi perbatasan berubah drastis setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Mereka tahu bahwa sebagian besar dari apa yang dikatakan Ye Yunfei itu benar. Mundur, anak ini terlalu aneh, ayo kembali. Petik 2. Seorang lelaki tua yang setinggi dan kurus seperti tiang bambu tiba-tiba memanggil. Mundur, orang tua lainnya juga setuju. Set, orang-orang tua itu mundur dengan keras dan bergegas menuju lorong luar angkasa di langit berbintang yang jauh. Mereka berjalan keluar dari lorong luar angkasa itu sebelumnya. Di mana harus melarikan diri. Ye Yunfei dan lelaki tua berbaju abu-abu mengejarnya pada saat bersamaan. Ledakan, tombak di tangan lelaki tua berpakaian abu-abu itu seperti naga, berguling dan menarik ke depan, mengguncang wajah lelaki tua yang pucat di tempat, dan menyemburkan seteguk darah. Memanggil, Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa secara instan, dan tiba-tiba muncul di belakang seorang lelaki tua, mengangkat pisau waktu putih, dan menebasnya. Ketika pisau itu dipotong, terlihat dengan mata telanjang bahwa ada sehelai rambut lagi di atas kepala Ye Yunfei yang berubah dengan cepat, dan menjadi seputih salju dalam sekejap. Pada saat ini, rambut Ye Yunfei telah memutih seperlima. Ah, nak, kamu sangat kejam. Semuanya, kembali dan selamatkan aku. Petik 2. Orang tua itu merasakan pisau raksasa putih di belakangnya, dan dia sangat ketakutan sehingga dia berteriak ngeri. Namun, sudah terlambat. Waktu di ruang ini berhenti dalam sekejap, dan membeku menjadi sebuah lukisan. Hanya pisau putih besar yang bergerak lambat. Engah, pisau raksasa putih memotong bagian tengah, memotong lelaki tua itu menjadi dua bagian, dan kemudian menambahkan pisau lain, memotong kepala dan tubuh jiwanya menjadi beberapa bagian pada saat yang sama, mengubahnya menjadi awan kabut darah. Tuan keempat jatuh, memanggil. Ye Yunfei maju selangkah, berteleportasi ke belakang lelaki tua lainnya, dan menebas dengan pedangnya. Ah, tidak peduli bagaimana lelaki tua itu berjuang, itu tidak berguna. Akhirnya, pisau panjang putih dipotong dari kepalanya, membelahnya menjadi dua. Tuan kelima jatuh. Oke. Bagus. Melihat Ye Yunfei membunuh 5 orang berturut-turut, lelaki tua berpakaian abu-abu itu gemetar karena kegembiraan, merasa cukup lega. Nak, kamu memenggal begitu banyak tuan di dunia kita, balas dendam ini akan terbalaskan. Pada saat ini, lelaki tua jangkung dan kurus yang setipis tiang bambu telah bergegas ke lorong luar angkasa, menoleh dan menatap Ye Yunfei dengan mata marah, dan meraung marah. Set, orang tua lainnya juga bergegas ke lorong luar angkasa satu demi satu, lalu menoleh dan menatap Ye Yunfei. Tapi mereka menatap Ye Yunfei dengan ketakutan. Kali ini, semua lelaki tua yang datang melintasi perbatasan adalah milik para master teratas, dan di alam itu, mereka semua adalah tokoh tingkat tinggi dari kekuatan besar tertentu, tokoh besar yang mengejutkan alam semesta. Tanpa diduga, 5 di antaranya jatuh di sini. Yang lebih tidak dapat diterima adalah ketika mereka melintasi perbatasan, masing-masing dari mereka menganggap diri mereka tinggi, dan memperlakukan separuh makhluk lainnya di alam Changhuang dengan sikap yang sepenuhnya mengabaikan. Mereka juga berdiskusi sebelumnya bahwa setelah memasuki bagian lain dari alam Changhuang, mereka akan melakukan gerakan yang kuat untuk menekan makhluk yang hidup di dalamnya, dan membuat makhluk ini berlutut dan menyerah, seperti sapi dan kuda. Tapi sekarang dia telah mengalami kekalahan yang menghancurkan, dan terbunuh dan melarikan diri karena malu. Kesenjangan ini terlalu besar, mereka datang ke sini dengan mentalitas superior dan siap untuk menghancurkan segalanya, tetapi sekarang mereka melarikan diri seperti anjing yang berduka. Jika kamu ingin balas dendam, kamu bisa melakukannya sekarang. Dengan sekejap, Ye Yunfei mengejar lorong luar angkasa itu. Mundur, orang-orang tua itu terkejut ketika mereka melihat Ye Yunfei bergegas. Mereka semua berbalik dan melarikan diri ke kedalaman lorong luar angkasa. Bergemuruh, saluran luar angkasa bergetar hebat, dan kemudian mulai menghilang perlahan. Anak muda, jangan mengejarnya. Jika tidak,
saluran luar angkasa ini akan membawa Anda ke alam lain. Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu berteriak pada Ye Yunfei. Bab 1189. Jangan khawatir senior, aku tidak akan mengejarmu. Ye Yunfei berdiri diam. Saluran luar angkasa itu sudah menghilang. Ye Yunfei tahu bahwa akan sulit baginya untuk mengejarnya. Terlebih lagi, bahkan jika dia mengejar ke dunia lain, dia pasti akan dikepung oleh makhluk-makhluk di dunia itu. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, sulit untuk menghadapinya. Dalam sekejap mata, saluran luar angkasa itu benar-benar menghilang. Nah, tunggu, sebelum saluran luar angkasa menghilang, suara marah keluar. Mereka akan tetap datang. Demi asal-usul kaisar, mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk kembali lagi. Petik 2. Pria tua berpakaian abu-abu dan Ye Yunfei berdiri di depan lorong luar angkasa dan berbicara dengan suara keras. Ya, dan lain kali mereka datang, formasinya pasti akan lebih besar lagi. Ye Yunfei mengangguk. Pria tua berbaju abu-abu dan Ye Yunfei terdiam sesaat. Di mana sumber kaisar? Ye Yunfei bertanya tiba-tiba. Aku juga tidak tahu. Setelah perang saudara tahun itu, Chang Huang Yuan menghilang. Tujuan utama orang-orang yang datang melintasi perbatasan juga harus menemukan asal-usul kaisar. Namun, tidak peduli apa, tentara datang untuk memblokir, air datang untuk menutupi. Saya akan selalu menjaga di sini. Jika mereka berani datang lagi, mereka harus melewati level saya dulu. Petik 2. Pria tua berpakaian abu-abu itu berkata, dengan tekad di matanya. Saudara-saudaraku, pria tua berbaju abu-abu itu menatap Ye Yunfei. Ledakan, tubuh setinggi 150 kaki Ye Yunfei bergetar sedikit, mulai menyusut terus-menerus, dan kembali normal dalam sekejap mata. Satu demi satu sosok terbang keluar dari tubuh Ye Yunfei terus-menerus. Sisa-sisa perang. Setelah beberapa saat, ratusan jiwa yang tersisa meninggalkan tubuh Ye Yunfei dan berdiri di langit berbintang. Saudaraku, hari ini, pemuda ini bergerak, dan musuh dikalahkan dan melarikan diri. Itu sangat menyenangkan. Saudara-saudara, silakan kembali ke tempat duduk Anda. Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu berkata dengan lantang kepada sisa-sisa itu. Ratusan jiwa yang tersisa secara kolektif membungkuk pada Ye Yun, dan kemudian terbang menuju lebih dari selusin kapal perang di langit berbintang yang jauh. Lansia telah bekerja keras. Ye Yunfei dengan cepat mengembalikan hadiah itu. Dalam sekejap mata, semua sisa kembali ke selusin kapal perang. Secara umum, sisa jiwa harus bergantung pada keadaan khusus atau senjata ajaib untuk bertahan hidup dalam waktu yang lama. Lusinan kapal perang ini adalah tempat berlindung dari jiwa-jiwa yang tersisa ini. Anak muda, kamu benar-benar mengejutkanku. Pria tua berbaju abu-abu itu menggulung lengan bajunya, menyingkirkan lusinan kapal perang, lalu menatap Ye Yunfei, masih kaget. Benar-benar berkah bagi kami untuk memiliki seorang jenius muda sepertimu di alam Chang Huang. Pria tua berpakaian abu-abu itu memandang Ye Yunfei dari atas ke bawah, terlihat sangat lega. Oke. Ayo kembali. Pria tua berbaju abu-abu itu melambaikan lengan bajunya dan membawa Ye Yunfei ke langit berbintang yang jauh. Setelah beberapa saat, dia kembali ke benua bobrok jauh di langit berbintang. Ada apa dengan rambutmu? Kenapa semuanya putih? Petik 2. Ketika Su Qingluo melihat Ye Yunfei, dia mendatanginya dengan heran dan bertanya. Pada saat ini, seperempat rambut Ye Yunfei telah berubah menjadi abu-abu, yang sangat mencolok. Bagus. Ye Yunfei tertawa. Masih bilang tidak apa-apa, Tuan, penampilanmu juga banyak berubah. Seolah-olah seluruh orang itu tiba-tiba menjadi 10 tahun lebih tua. Petik 2. Hu Miao juga bergegas untuk melihat Ye Yunfei dan berteriak. Dia telah mengikuti Ye Yunfei sepanjang waktu, jadi dia sangat sensitif terhadap perubahan penampilan Ye Yunfei. Apa yang terjadi? Su Qingluo mengulurkan tangan dan mengelus pipi Ye Yunfei, dan bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa, pertempuran barusan terlalu intens, dan beberapa masa hidup hilang, itu akan baik-baik saja setelah periode pemulihan. Ye Yunfei menjawab dengan samar. Saudari Qingluo, jangan khawatir, kehilangan ini bukan apa-apa bagi tuanku. Saya yakin pemiliknya akan segera pulih. Petik 2, kata Hu Miao. Hu Miao tahu identitas dan sarana Ye Yunfei, belum lagi kehilangan energi kehidupan, bahkan jika dia dipukuli berkeping-keping, dia bisa pulih. Senior, aku akan kembali. Ye Yunfei menatap lelaki tua berbaju abu-abu itu dan berkata, Oh,
Apakah begitu cepat? Aku merasa seperti teman lama pada pandangan pertama, dan aku ingin menahanmu di sini untuk sementara waktu. Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu berkata, "Sudah waktunya bagi saya untuk kembali," kata Ye Yunfei. Ye Yunfei mengerti bahwa dia memiliki dendam dengan banyak kekuatan yang kuat selama periode waktu ini. Kekuatan yang kuat itu pasti akan mengetahui asal-usul mereka, yang berarti istana King Yun dan benua langit yang mendalam akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, Ye Yunfei sudah sangat cemas dan bergegas kembali. "Nah, langit berbintang ini terbuka untukmu, kamu bisa datang kapanpun kamu mau. Ada banyak dunia kecil di langit berbintang ini, yang cocok untuk dimasuki dan dialami oleh kaum muda. Saya rasa Anda pasti belum selesai menjelajahi dunia kecil di langit berbintang ini, jadi kembalilah lain kali Anda punya waktu." Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu berkata kepada Ye Yunfei, "Senior, bisakah kamu memasuki dunia kecil di langit berbintang ini?" Ye Yunfei tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kebanyakan dunia kecil, saya tidak bisa masuk, karena saya akan ditolak. Oleh karena itu, saya tidak tahu apa yang ada di dunia kecil itu. Hanya ada sebagian dari dunia kecil, dan saya dapat membiarkan klon jiwa masuk dan memeriksa situasi di dalamnya. Misalnya, di istana fantasi yang kamu masuki belum lama ini, avatar jiwaku hampir tidak bisa memasuki dunia kecil itu." Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu menjawab, "Senior, apa asal-usul dunia kecil itu?" Ye Yunfei tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Langit berbintang ini adalah tempat pencobaan yang terkenal di zaman kuno alam Changhuang kita. Pada saat itu, kekuatan utama di alam Changhuang akan mengorganisir sekelompok anak muda yang luar biasa untuk memasuki dunia kecil ini untuk berlatih setiap 100 tahun. Namun, tidak ada yang tahu tentang asal-usul dunia kecil ini. Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu menjawab, "Jadi begitu." Ye Yunfei mengangguk. "Senior, aku akan pergi." Ye Yunfei berkata kepada pria tua berbaju abu-abu itu, "Iya, jika kamu ingin menemukanku di masa depan, datang saja ke sini secara langsung. Anda ambil token ini, saya akan menutup langit berbintang ini, maka akan sulit untuk masuk dari luar. Jika Anda ingin masuk, kirimkan saja saya surat secara langsung, dan saya akan membuka langit berbintang ini dan membiarkan Anda masuk." Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu mengeluarkan token perak dan menyerahkannya kepada Ye Yunfei. "Terima kasih, senior." Ye Yunfei mengambil token itu. "Oke, ayo pergi." Pria tua berbaju abu-abu duduk bersila di daratan dan berkata kepada Ye Yunfei, "Oke, selamat tinggal." Petik 2. Ye Yunfei membawa Su Qingluo, Hum Yao, dan Xiao Hui ke langit dan menuju ke langit berbintang yang jauh. "Tuan, sepertinya Huang Chang belum keluar," kata Hum Yao. "Ya, mari kita lihat bagaimana keadaan Tuan Huang sekarang." Ye Yunfei mengangguk. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei membawa Su Qingluo, Hum Yao, dan Xiao Hui ke jalan langit berbintang kuno menuju dunia kecil. Huang Chang sedang berlatih dalam pengasingan di dunia kecil ini, dan dia belum melihatnya sampai sekarang. Bab 1190. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei masuk ke dunia kecil bersama Su Qingluo dan ketiga wanita itu. "Ye Yunfei, aku mendengar bahwa kamu menerima hadiah 10 kali lipat dari yang ditawarkan kepadamu di dunia kecil ini sebelumnya. Apakah itu benar?" Xiao Hui bertanya dengan rasa ingin tahu. "Iya, ini dia. Kemudian, tuanku dan aku juga membunuh Karabin, dan berlari kembali untuk merebut semua murid dari kekuatan kuat yang menawarkan hadiah kepada tuannya. Jika Anda berani mengacaukan tuanku, jangan beri mereka keseriusan untuk melihat apa yang bisa mereka lakukan." Petik 2. Sebelum Ye Yunfei bisa menjawab, Hum Yao bergegas menjawab, "Setelah aku mendengar namamu, aku mengkhawatirkanmu. Sekarang tampaknya para murid dari kekuatan besar itu harus khawatir." Xiao Hui tersenyum. "Tentu saja, pernahkah kamu mendengar bahwa di istana ilusi itu, tuanku telah membunuh lebih dari 30 ahli di alam pembukaan gua. Mereka yang disebut master pembuka titik akupuntur rentan di depan master mereka." Petik 2. Hum Yao berkata dengan bangga. Dia tahu identitas asli Ye Yunfei, dan dia benar-benar mengagumi Ye Yunfei dari lubuk hatinya. Meskipun Su Qingluo dan Xiao Hui telah mendengar tentang kejadian ini, sekarang Hum Yao menyebutkannya lagi, mereka masih sedikit terkejut. Setelah beberapa saat, ia memasuki pegunungan yang luas. Di pegunungan ini,
ada lembah yang penuh dengan aura hantu, dengan hembusan angin yang suram, dan ada lolongan hantu yang datang darinya. Sebelum Ye Yunfei dan yang lainnya datang ke lembah ini adalah lembah hantu, dan Huang Chang memasuki lembah hantu ini pada awalnya. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Tuan Huang sekarang, kata Ye Yunfei. Jie, saya baik-baik saja. Petik 2. Begitu Ye Yunfei selesai berbicara, tawa aneh datang dari Guigu. Kemudian saya melihat bahwa Yin Qi mengepul di lembah, dan seringai muncul satu demi satu, padat, membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Huang tua sedang keluar. Ye Yunfei tertawa. Begitu kata-kata itu jatuh, hantu tinggi keluar dari angin yang mengepul, membuka mulutnya dan menyedot semua wajah hantu itu ke perutnya. Kemudian, hantu itu angkuh keluar. Itu adalah Huang Chang. Huang Lao, panennya lumayan. Ye Yunfei tertawa. Itu tidak buruk. Huang Chang tersenyum dan melihat bahwa seluruh tubuhnya hitam dan berkilau, dan tubuh hantunya tampak dilemparkan dari emas hitam selama ribuan tahun, memancarkan kekuatan hantu yang kuat kemanapun dia lewat. Hantu-hantu di lembah itu ketakutan dan lari dengan putus asa. Huang Chang dengan santai menangkap beberapa hantu, memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya, lalu menelannya. Old Huang, kamu terlalu kejam. Hantu-hantu ini sangat menyedihkan. Petik 2. Seru Hu Miao. Haha, saya di sini. Tentu saja Anda merasa kasihan pada mereka. Jika Anda datang ke sini sendirian, Anda tidak akan merasa kasihan pada mereka. Di lembah ini, ada tekanan khusus pada pembuluh darah Yin, membentuk tanah hantu labu, yang membiarkan Yin Qi yang kuat sepanjang tahun, sehingga sejumlah besar hantu berkumpul. Hantu-hantu ini dipengaruhi oleh medan khusus di sini, penuh kebencian, permusuhan, gas beracun, dan racun, telah lama kehilangan sifatnya, dan sangat ganas. Bahkan jika seseorang dengan kekuatan membuka gua menerobos lembah ini, dia tidak akan pernah kembali. Petik 2. Huang Chang berkata sambil tersenyum. Tapi justru lingkungan seperti inilah yang memberi Anda panen besar, Tuan Huang, kata Ye Yunfei. Bagus. Bagi pembudidaya hantu, lembah hantu ini adalah surga untuk berkultivasi. Petik 2. Huang Chang tertawa. Saat berbicara, Huang Chang sudah mencapai mulut lembah. Tiba-tiba, Huang Chang menoleh dan membuka mulutnya untuk menarik napas energi hantu di lembah, seperti sungai Yangtze, berkumpul menuju Huang Chang dan tersedot ke dalam mulutnya. Setelah itu, ada sejumlah besar hantu, yang masing-masing meronta dan menjerit, dan akhirnya ditelan oleh Huang Chang. Setelah beberapa saat, aura hantu di lembah menjadi lebih tipis. Oke, ayo pergi. Ki hantu di lembah hantu ini dapat diregenerasi dan tidak dapat habis. Petik 2. Kata Huang Chang. Baiklah kalau begitu, ayo pergi. Ye Yunfei mengangguk. Ye Yunfei sangat ingin segera kembali ke Tianluo Xinghai. Segera setelah itu, Ye Yunfei dan yang lainnya memasuki dunia kecil lainnya. Karena Ye Yunfei ingin mendapatkan kembali senjata ajaib, Gunung Xuanqi. Dunia kecil ini adalah dunia kecil pertama yang dimasuki Ye Yunfei setelah memasuki alam semesta yang kacau ini. Saat itu, Ye Yunfei masih berada di dunia kecil ini dan membunuh jenius muda Jiang Jie dari keluarga Jiang di Tianfu Xinghai. Kemudian, ketika dia bertemu dengan Xuanqi Aurora, dia meninggalkan Gunung Xuanqi di sini. Semuanya, hati-hati, ada aurora misterius di dunia kecil ini, dan bisa meletus kapan saja. Ye Yunfei memimpin Su Qingluo dan yang lainnya dengan hati-hati ke dunia kecil ini. Guru, lihat, Hu Miao tiba-tiba menunjuk ke depan dan berteriak. Saya melihat bahwa area di depan saya penuh dengan tulang, mati sunyi, tanpa suara, dan tanpa makhluk hidup, bahkan tidak ada satupun rumput liar. Di tengah kawasan ini terdapat sebuah gua kuno. Lapisan tebal bubuk tulang putih menumpuk di depan gua kuno. Sinar cahaya berwarna-warni yang menyilaukan keluar dari gua kuno, memberi orang perasaan yang sangat berbahaya. Aurora magnetik hitam terlontar dari gua kuno ini. Ye Yunfei melihat gua kuno dari jauh dan berkata dengan suara yang dalam. Sayang, sepertinya ada tanaman di dalam lubang. Aneh, tidak ada rerumputan di daerah ini, lalu mengapa ada tumbuhan di dalam gua purba? Apakah itu semacam harta yang luar biasa? Petik 2. Su Qingluo tiba-tiba menunjuk ke gua dan berteriak. Memang samar-samar terlihat bahwa di dalam goa purba, tidak jauh dari pintu masuk goa, tampak ada sulur panjang dengan dahan dan daun yang jarang, dengan latar pantulan cahaya warna-warni, terlihat sebening kristal dan bak peri. Apalagi ada 5 buah berwarna putih susu yang bentuknya seperti ukiran batu giok.
Tidak disangka buah yang begitu berharga dapat ditemukan di dunia yang begitu kecil. Ye Yunfei melihat 5 buah putih susu, matanya tidak bisa membantu menjadi panas. Ini buah Yuanqi, buah yang tak ternilai harganya. Ye Yunfei angkat bicara dan berkata kepada Hu Miao, Su Qingluo dan yang lainnya. Buah magnetik esensial, ini adalah pertama kalinya Su Qingluo dan ketiga gadis lainnya mendengar tentang buah semacam ini. Yuanqi Guo mengandung energi metamagnetik murni, yang merupakan salah satu kekuatan asli antara langit dan bumi. Buah semacam ini adalah harta karun bagi seniman bela diri yang melatih keterampilan magnet hitam. Petik 2, kata Ye Yunfei, hanya saja prajurit yang belum berlatih teknik basaltik tidak boleh mengambilnya, jika tidak tubuh dan jiwa mereka akan dicerna oleh energi basaltik yang agung. Kata Ye Yunfei, maka buah magnet Yuan ini tidak berguna bagi kita. Kata Su Qingluo, itu bekerja untuk saya, karena saya memiliki gunung magnet hitam, yang dapat menahan pencernaan energi magnet hitam pada tubuh dan jiwa. Menggunakan energi magnet hitam untuk meredam tubuh memiliki manfaat yang sangat besar. Petik 2, kata Ye Yunfei, Tuan, di mana gunung Xuanqi? Hu Miao bertanya, di dalam lubang, kata Ye Yunfei. Setelah berbicara, Ye Yunfei melambai. Bergemuruh. Ada suara gemuruh dari gua kuno, dan puncak gunung dengan sinar cahaya berwarna-warni terlihat perlahan terbang keluar dari gua kuno. Itu adalah Gunung Xuanqi. Bersambung.